Friends, balik lagi sama Bimo Kusumo dan kita ketemu di Super Talks. Oke, gue mau ngingetin semua tim dan tentunya gue di sini sudah menerapkan protokol kesehatan dan harusnya Super Friends di rumah juga sehat-sehat dan aman sentosa ya. Tetap jaga kesehatan Super Friends. Oke, menanggapi maraknya berita soal pakaian thrifting yang menuai pro kontra belakangan ini karena dianggap mengganggu market UMKM atau pengusaha produk fashion lokal. Makanya hari ini di Super Talks kita akan ngangkat topik soal pakaian thrifting ke perbincangan yang ringan dengan menghadirkan pemenang dari kompetisi Dare to be the Next Superpreneur. Ada Mas Rizky, wey, selaku owner dari PMD. Ya, betul. Orang ketemu denim. People meet denim, asik. Dan juga ada Kevin's Work. Waduh, apa aja sih mau Mas? Ilustrator? Fashion enthusiast. Fashion enthusiast aja. Dirangkum jadi satu tuh ya. Oke. Influencer juga nih Super Friends ya. Yang akan kita ajak untuk berbagi perspektif tentang isu pakaian thrifting. Oke, kita mulai dulu dari Rizky dulu deh. Ya. Gitu ya. Ya. Cerita sedikit dulu deh. Awalnya bikin People Meet Denim. Oke, jadi PMD sendiri itu dari tahun 2018. Bulan Juni lah pertengahan gitu. Oh belum 5 tahun ya? Udah ya sekitar Udah 5 tahun ya, lah. oke. Itu awalnya karena kita itu suka pakai denim. Oke. Gitu kan. Terus melihat bahwasanya memang wah nih marketnya besar nih. Banyak yang suka nih pakai denim gitu. Oke. Ya kan? Oke, akhirnya kita mau bikin brand denim. Tapi pas kita lihat-lihat atau riset-riset lagi, kok budgetnya kayaknya yang agak menengah ke bawah gitu ya. Oke. Jadi butuh yang agak-agak murah lah, terjangkau lah harganya ya. Gitu, akhirnya kita bikin PMD. Gitu. Oke. Tapi gue ini deh, pengen nanya sama lo sebagai, lo juga denim enthusiast nggak? Iya. Denim tuh awalnya masuk ke Indonesia gitu ya, tren-tren denim gitu, eranya apa sih? Sepengetahuan lo aja. Oke, sepengetahuan gue itu dari sekitar tahun 2009 mungkin ya. 2009 tuh? Iya, sekitar tahun 2009 denim masuk, itu mulai kayak brand-brand Nudi gitu-gitu ya. Terus Itu luar ya? Luar, brand-brand luar dulu masuk ke sini gitu kan. Menginfluence lah masyarakat Indonesia dan menghadirkan setelah itu nggak lama baru brand-brand lokal tuh muncul tuh. Oke. Yang khusus industri raw denim. Oke. Itu sampai, anjir Nudi itu sampai banyak bootlegnya ya dulu ya. Betul, banyak. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang ya. Lalu ada apa PSD gitu-gitu ya. Era-era PSD Era-era gitu ya. zaman dulu tuh yang membangkitkan nama perdeniman lah ya, salah satunya gitu. Itu tuh masuk karena memang fashion, apa memang dari musik sih? Pintunya itu denim itu tuh dari berbagai macam hal ya sebenarnya. Oh gitu. Gitu. Kalau misalkan PSD kan dari musik ya. PSD itu dari ya musik. Makanya. Nah, terus kalau misalkan dari bahannya sendiri, kalau raw denim itu memang terkenal kuat. Jadi emang untuk lu beli sekali, abis itu awet tuh Mas. Oke. Ya kan? Awet. Jadi walaupun lu mengeluarkan biaya yang cukup lumayan mahal nih, tapi itu celana tuh awet tuh gitu. Karena emang basicnya kan denim itu dipakai sama pekerja tambang dulunya kan. Gitu. Jadi memang tekbal lah itu celana. Durable. Tekbal ada wapaknya itu. Tekbal. Ya durability-nya tinggi lah gitu. Iya. Kalau menurut lo sendiri Mas Rizky, kualitas denim lokal sekarang gitu ya, udah bisa belum sama denim-denim apa sih nyebutnya interlokal ya? Internasional. Internasional lah gitu. Oke, dari bahan ya. Oke, kalau dari bahan memang dari denim ini sebenarnya lokal ya, itu mulai mengejar tuh Mas. Ini lokal tuh bersaing loh, gitu. Nah, gimana juga cara kita ngejar bahan Jepang nih, kalau produk bahan lokal ini nggak dicintai sama masyarakatnya sendiri gitu loh. Oke, secara market lokal udah mulai Udah dong. Itu sedikit tentang industri gitu ya, dan sekarang kalau boleh di-spill, BEP-nya berapa lama sih usaha beginian? BEP. Simpelnya lah gitulah. Berapa lama lo dapet profit bersih sejak lo mulai buka usaha ini? Aduh, ini BEP itu mungkin sekitar setahun kurang sih. Lah cepet bener. Iya, karena memang... Gue cipin deh. Enggak. Karena memang kita tuh berangkat dari pelan-pelan banget sih Mas. Jadi kita nggak langsung yang misalkan pinjem modal gede gitu ya, terus kita jadiin celana, terus
kita puterin lagi gitu, nggak gitu. Jadi memang dari dana yang sudah ada gitu kita puterin. Jadi untuk dari sisi BEP-nya sendiri makanya nggak lama karena waktu itu masih kita dikit gitu. Sorry ya, modalnya tuh bisa dibilang kecil, menengah atau besar sih? Kecil lah waktu itu mah. Kecil? Berarti dengan modal kecil BEP kurang dari setahun, ini banyak banget dong demand-nya. Itu dia betul. Iya kan? Iya. Ya, jadi memang yang tadi gue bilang ya, raw denim ini sebenarnya peminat tuh banyak banget. Tapi selama ini Mas, harga-harga event itu brand lokal ya, itu memang tinggi-tinggi banget. Tinggi itu di berapa sih kalau boleh tahu? Ya, at least minimal di GoPay lah ya, 500.000 ya. Sedangkan dompet-dompetnya masyarakat yang pengen cicipin raw denim, itu ada di sekitar, let's say 150.000, 200.000, maksimal di 300.000 mungkin. Tapi sedikit dong Mas, mungkin buat Super Friends juga gitu ya. Istilah denim itu sendiri, apakah semua jeans, Levi's gitu juga dibilang denim? Oke, jadi denim itu nama bahan sebenarnya. Nama bahan kan? Bahannya adalah denim. Gitu. Tuh, Super Friends. Untuk celana atau jaket produknya adalah jeans. Gitu. Nah ini kan ada pembagian lagi nih Mas. Ada namanya raw denim, sama ada namanya pre-wash. Wash denim, wash jeans lah. Gitu, kalau raw denim itu dia dari gulungan apa? Jadi kan kalau bahan tuh dia gulungan-gulungan gitu. Nah itu langsung dijadiin produk, even itu jaket ataupun celana. Nah kalau misalkan yang pre-wash gitu, itu ada pengolahannya dulu tuh. Ada apa ya, kayak diolah, dicuci dulu lah gitu sampai makanya warnanya biasa biru-biru muda tuh yang kayak brand-brand kayak misalkan Levi's let's say ya. Itu mayoritas warnanya tuh biru-biru muda gitu-gitu. Terus yang nggak dicuci itu beneran itu? Itu beneran. Nah itu untuk ngejar namanya fading ya kalau bahasa kerennya mah. Ngejar fading. Jadi ada bagian yang garis-garis gitu loh di belakang lutut gitu. Berapa lama tuh efektifnya nggak dicuci sih? Ada yang 6 bulan gitu-gitu. 6 bulan minimal Pak. Sampai orang-orangnya nggak mandi itu, pakai itu mulu gitu. Bang mandi gitu. Nggak, iya kan ngantuk amat. Iya. Mandi, fading lo kelihatan gitu. Bukan jeans sih orangnya cemong-cemong. Orangnya juga fading. Oke, sekarang kita ke Mas Kevin ya. Oke, tadi kan kita bahas, janji mau bahas tentang thrift nih, gitu ya. Istilah kata thrift, nah ini jadi ringan banget dan mungkin knowledge juga buat Super Friends yang penasaran nih tentang topik bahasan kita hari ini. Sejak kapan ada istilah thrift itu? Karena kita tahu yang nempel di kepala dulu kan namanya pakaian second ya. Betul. Atau bekas impor gitu ya. Belinya di Cakar Bongkar tuh ya kan. Pasar Cakar Bongkar gitu ya kan. Nah, itu kapan sebenarnya mulai orang tuh aware nama thrift itu? Kalau sebenarnya gue bukan si anak thrifting banget. Cuman kalau istilah thrifting ini gue kayaknya 3 tahun 5 tahun terakhir sih. Istilah itu kedengeran namanya thrifting. Tapi kalau dulu gue 2009-an gitu, ya bilangnya ngaduk, iya. Pasar Senen yuk, ngaduk. Iya. Saya 3 tahun 5 tahun terakhir ini baru kayak thrifting gitu sih. Kayaknya sih ya. Iya. Jadi udah mulai tuh ya, semenjak banyak istilah-istilah keren gitu ya. Waduh. Thrifting nggak bos? Thrifting. Cari baju bekas yuk gitu. Kalau baju bekasnya kayak kurang gimana? Bekasan sih, dulu tuh zaman-zaman gue gitu. Bekasan yuk gitu. Kalau thrifting kan lebih keren. Dari zaman bener ngaduk sampai sekarang adukannya udah di hanger-hangerin gitu kan. Waduh, mahal banget nih. Oke, masih buat Mas Kevin gitu ya. Lo kan seorang ilustrator dan fashion enthusiast yang suka bikin konten outfit gitu ya. Dengan pakaian thrift tentunya. Faktor yang bikin lo suka hunting pakaian thrift untuk lo bikin karya gitu? Justru kalau gue tuh murah sih ya, murah udah pasti ya namanya pakaian bekas. Cuman kalau gue untuk thrifting itu sendiri, gue sih lebih ke berburu produknya gitu. Jadi gue nyari sesuatu yang misalnya gue susah dapet di toko gitu, susah nyarinya gitu-gitu, gue carinya di thrifting. Biasanya hunting ya. Gitu. Jadi lebih ke, gue pertama karena gue suka fashion, gue lebih ke produknya dulu nih. Gitu. Gue cari kadang-kadang tuh thrifting tuh bukan masalah karena murah doang, cuman karena sesuatu yang kita cari di toko gitu atau di mall nggak ada, kita cari thrifting biasanya ada. Apa yang unik yang pernah lo dapetin ketika lo hunting gitu? Contoh aja deh yang terakhir kali nih, gue hasil thrifting nih. Masih sih? Iya. Berapa nih? Ini parka cuman tebak dong. Kira-kira nih parka kayak 125.000? Iya segituan sih. Segituan 150.000. 200 deh. Sekarang keren aja. Gila. Jadi kayak gue dari dulu tuh kalau ke mall gitu tuh nyari parka agak susah karena ini kan emang seasonal kan. Iya. Terus sekalinya di mall ada pun itu parka yang gue mau tuh harganya lumayan gitu, bisa kayak DP 2 juta gitu untuk brand tertentu ya parka ya. Nah lalu gue
pas gue jalan-jalan thrifting ke gue itu ke Pasar Baru, ketemu kayak beginian, terus harga cuman kayak 150.000. Ya udah gue beli. Opennya sih harga 200 ribuan ya lah. Di nego-nego 150.000. Jadi ya kayak gitu-gitu. Jadi sesuatu yang kita susah nyarinya, ya di thrifting itu jadi kayak alternatifnya lah. Carinya di situ. Lo kan seorang fashion enthusiast gitu ya. Lo ada kiblatnya nggak maksudnya untuk lo cari? Misalnya nih ya, ada yang sport, music, atau outdoor khusus outdoor yang lagi in gitu sekarang. Kalau gue sebenarnya nggak terlalu brand minded banget gitu. Gue kan ada orang yang thrifting emang ngincer brand kan. Kalau gue lebih ke nyari yang random aja. Jadi kayak gini gue nggak tahu nih brandnya apa nih, kayak Korea sih, brand Korea. Gue nggak terlalu notice brand dia apa gitu. Tapi gue emang lihat dari secara jaketnya, secara detailsnya segala macam bagus, gue beli. Gitu. Lo bener-bener juga nggak cuman bagus nih gitu ya, tapi lo bener perhatiin juga tuh ya. Iya, gue lebih situ. Segala macam. Gue ada lagi, mau lihat ya? Boleh dong. Keren juga nih. Gue ada satu lagi nih, ini contoh juga nih. Kemarin hasil thrifting juga. Nah ini nggak ada cash tapi gue nggak apa-apa transfer aja ya. Wah ini juga lagi ini. Lagi ini kan. Iya. Nah ini kayak contohnya nih kenapa gue thrifting tuh. Gue nyari ini waktu itu ada di sebuah brand di mall. Gue nyari vest kayak gini, namanya kan utility vest gitu, kantongnya banyak, terus ada kayak gini. Ini tuh kalau di mall itu gue waktu itu ngelihat 2 jutaan harganya, hampir 2 jutaan lah. 2 jutaan? Iya, which is gue, gila 2 juta gue beli vest ini, gimana ya. Nah terus gue ke Pasar Baru, dapet ini tuh berapa? 80.000. 2 juta dan 80.000 gitu ya, bumi langit banget gitu. Iya. Tapi nah lo kan detail juga nih, secara kualitas, secara detail hampir sama apa emang ya beda jauh lah gitu. Iya, nah kalau gue kan tipenya vest tuh kan banyak, di local brand juga pasti bikin vest segala macam kan. Nah kalau gue tuh emang lebih spesifik, gue liatin kayak detail kantong, ini kan kantongnya kayak bentuknya segitiga gini, terus kayak gini-gini, nah itu gue lebih ke situ. Gak semuanya brand, misal brand lokal atau yang di mall tuh ngeluarin yang kayak gue pengen ini. Nah kebetulan aja gue lagi ngaduk-ngaduk ketemu nih kayak gini. Nah hal-hal yang kayak gini sih yang gue cari di thrifting gitu. Tapi gue gak terlalu tahu brandnya apa, tapi secara polanya bagus, looknya bagus, ya itu gue sikat-sikatin sih. Terus kali thrifting dibudgetin gak sih? Gope, gue pasti dapat banyak. Kalau thrifting harus dibudgetin, kalau nggak kalap. Berapa biasanya lo budgetin? Gue kalau kemarin gue 500.000, gue udah dapat banyak tuh, udah buat berdua sama bini gue. 500.000 udah dapet 2? Iya, gue udah dapet barangnya 10 ribuan, ada outer 10.000. Ada pak. Outer kayak sweater gitu 10.000 ada. Wah, gila, masih ada tuh ya? Iya, baju-baju 25.000 gue beli gitu. Cuman ya yang gue bilang, gue thrifting tuh nyari yang aneh-aneh kan. Iya. Kayak gue ngambil yang patternnya aneh-aneh, nah itu gue beli di situ. 10.000 masih ada tuh ya? Ada, banyak. Karena kan sekarang ini lagi kegoreng nih masalah thrifting gitu ya. Dan sempat viral tuh di Twitter, di TikTok dan lain-lain. Sampai yang ada kaos ya, gue gak mau nyebut lah gitu ya. Nanti takut di ini lagi gitu ya. Kaos itu gue kira 75.000 gitu. Gue ngeliatnya sih, wah ini paling 75. Ya, katanya 15 juta. 7 juta ya? Masa lo gak tahu lah ya pasti kan yang masalah yang lagi hype itu tuh gitu kan. Itu gimana nih dari lo melihat fenomena itu? Apakah lo rela ngerogoh kocek segitu untuk dapetin barang thrifting? Kalau menurut gue nih ya, kalau udah masalah namanya hobi, itu sah-sah aja sih. Sah-sah aja. Nah, kalau yang itu tuh kan misalnya itu hobi kaos vintage gitu kan, kaos-kaos yang langka, yang keluaran-keluaran lama, ya itu sah-sah aja sih harga segitu. Karena mungkin faktor yang bikin mahal kan dapetinnya susah gitu. Terus banyak peminatnya, ada nilai historisnya gitu. Jadi kan kalau pakaian itu kan emang sebenarnya ya pakaian aja, kain. Cuman di situ ada suntikan value-nya. Value-nya itu bisa dari siapa pembuatnya, historinya seperti apa gitu-gitu. Nah itu yang membuat harganya mahal dan menurut gue ya sah-sah aja. Jadinya collectible item kali collectible item, gitu. Sama lah sama hobi-hobi lain gitu. Iya. Tapi mungkin ya itu kan sebenarnya konten fun gitu ya. Betul. Maksudnya untuk secara orang-orang yang menggeluti dan mengoleksi barang tersebut, tuh lihat tuh nyari barang ini susah. Tapi karena itu ke publik gitu ya, jadi mungkin ada beberapa orang yang menganggap gila giniin doang 7 juta gitu. Tadi lo nyebut utility vest ini juga udah dikeluarin sama brand lokal. Iya, gitu ada ya. sih banyak sih gitu. Terus juga tadi kita berbicara tentang brand-brand dan brand gitu ya. Apa yang membuat produk fashion lokal itu tetap jadi pilihan utama sebenarnya? Dari segi desain misalnya, yang udah mulai ada inovasi-inovasi yang mendekati atau bahkan lebih dari luar. Kualitas mungkin yang tadi Mas Rizky bilang udah mulai ngejar nih sebenarnya nih gitu. Yang semakin baik atau harga gitu ya. Atau malah lo punya pandangan sendiri? Kalau
Menurut gue brand fashion lokal masih pilihan utama kok. Faktornya karena gue lihat yang sekarang ini aja ya. Kalau menurut gue sekarang malah lokal itu udah kayak sesuatu yang lu punya brand lokal tuh keren. Punya brand fashion lokal tuh keren. Beda lah sama beberapa tahun lalu yang kita masih pandangan kita pakai brand luar baru keren kan. Kalau sekarang itu udah brand lokal itu udah keren banget gitu. Jadi indikatornya tuh menurut gue ya pastinya kualitas iya, terus look-nya juga iya, desainnya segala macam iya gitu. Berarti memang secara kreativitas desainer lokal tuh memang udah mulai bersaing banget ya. Bersaing banget ya. Oke. Dan dari sudut pandang lo gitu ya, brand lokal itu sebenarnya mampu nggak sih keluar gitu? Jadi orang-orang yang di sana tuh, gue pengennya dari Indonesia aja. Apa memang sudah ada beberapa yang tidak teradar sama Super Friends? Kalau misalnya menurut gue dibilang mampu apa enggak, mampu sih. Karena beberapa brand luar itu kan manufakturnya produksinya di Indonesia. Jadi maksudnya research yang bikin produk-produk luar itu kan Indonesia yang bikin. Banyakan kan? Iya. Maksudnya secara kita itu sumber daya kita bisa bikin produk bagus gitu. Dan sekarang kalau gue lihat-lihat juga udah banyak brand lokal yang lebih terkenalnya di luar malah. Gitu. Jadi mampu-mampu aja. Brand lokal favorit deh dari seorang Kevin tuh apa? Yang collab sama gue. Susah juga. Gue gak bisa sebut nih kalau. Gitu ya. Enggak, tapi kalau yang kepikiran sama gue nih ya, kalau yang sering gue pakai aja, kalau denim gue ada Pot Meets Pop, itu juga PMP itu udah di pasar luar. Iya. Terus ada Bluesville, kalau sneakers ada Pijak Bumi, udah main ke pasar Jepang juga. Gitu. Itu tuh beberapa. Udah banyak sih. Sekarang tuh gampang banget nyebutin brand lokal keren apa. Banyak gue sebutin. Iya. Gue jujur kalau dikasih pertanyaan kayak gitu juga, sebenarnya keren sih. Gitu. Tinggal lo pilih aja gitu. Tinggal pilih. Jadi kayak sekarang tuh emang udah lokal menurut gue lagi, naik banget sih. Lagi jaya-jayanya sih nih menurut gue. Jadi harus didukung terus sih. Kalau pasar deh. Kan tadi lo nyebut gue thrifting masih ke pasar. Pasar mana nih sebenarnya? Apakah masih terpusat di Senen? Senen masih ada juga. Senen masih ada. Cuman mungkin sudah berkurang dikit ya. Enggak ya, apa masih rame. Masih rame juga ya? Justru kayaknya lebih rame di pasar Senen. Daripada pasar baru? Lebih banyak kayak pilihannya. Atau ada di tempat lain nggak sih? Kalau gue masih ke pasar baru. Karena kalau pasar baru tuh ngincer ininya sih, wisatanya sih. Wisata apa? Mie Abur? Kuliner ya. Jadi tuh kalau... Bami Gang Klencong. Nah, jadi gue kalau masih ke pasar baru, selain ya nyaman banget ternyata Pak, thrifting sekarang tuh. Di pasar-pasar tuh gue kan kayak dulu kebayangnya thrifting tuh kayak panas, gerah, terus ya, aduh nggak nyaman deh. Ternyata kayak di thrifting di pasar baru gitu tuh udah nyaman banget. Iya. Jadi gue kalau ditanya sekarang gue kalau mau thrifting kemana, gue pasar baru lagi aja. Lo tahu ada hal unik nih. Jadi gue nggak tahu ya sekarang mungkin masih aman-aman, sudah aman-aman aja gitu. Dulu zaman-zaman ya itu thrifting dan nyari bekasan tuh, wah semuanya tuh harus dikekep tuh dompet dan lain-lain. Karena ada copet dan lain-lain gitu. Nah terus ada temen gue di pasar Senen gitu, memang rumahnya deket situ di Johar gitu ya. Habis gitu kesana udah bla 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 bla, kurun waktu 1-2 tahun bilang udah aman tuh sekarang gitu di pasar Senen gitu. Kenapa men? Ya copetnya thrifting juga men. udah kenal fashion gitu. Iya. Oh udah ngumpulin duit buat beginian. Serius itu. Iya jadi kalau nggak buka toko dia juga ikutan belanja. Tapi lo kan seorang ilustrator juga nih Vin, gitu ya. Dengan karya-karya yang lo ciptakan dan keren banget gitu ya. Apa nggak ada niatan buat bisnis clothing line kayak Rizky? Waduh, sebenarnya kalau niat tuh ada ya. Cuman ya kalau gue pribadi, kalau misalnya kita tuh kalau pengen bikin brand atau bikin bisnis itu, kita terus total di situ. Karena pengalaman gue lihat dari sekitar gue tuh kalau orang yang nanggung, yang nggak yang setengah-setengah bikin brand tuh biasanya nggak runningnya nggak lama lah. Napasnya paling cuma berapa tahun, 5 tahun udah gitu. Jadi kayak gue sekarang tuh merasa kapasitas gue kayaknya belum bisa komit 100% nih untuk nge-develop brand. Jadi kayaknya gue ntar aja deh. Tapi akan ada berarti dalam impian. Gue sih ada sih, gue ada impian pengen punya. Karena banyak juga yang bilang lu ngapain sih kolaborasi mulu gitu kan. Iya. Sebenarnya kalau kolaborasi itu gue seneng aja. Jadi gue bisa interaksi sama brandnya, terus bisa gabungin DNA sama brandnya gitu-gitu. Jadi tiap gue kolaborasi sama brand yang berbeda akan menghasilkan karya yang berbeda. Di situ yang gue kejar sih. Sambil gue juga kayak
oh gue tahu nih kalau produksi tuh kayak gini segala macam ya. Jadi ya itu ntar akan modal gue juga kalau suatu saat gue jadi bikin brand lah. Gitu. Takut nggak lo ketika lo sebagai seorang kan lo juga seniman berarti di sini ya, ilustrator itu, dan lo udah terkenal dengan collab-collabannya, tapi lo buka sendiri malah orang jadi sungkan gitu. Emang uniqueness lo di sini gitu. Juga kepikiran juga gak ke situ? Bisa sih, bisa jadi. Banyak yang kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya namanya terlalu besar, brandnya itu jadi ngikutin si orangnya. Kalau orangnya udah gak terkenal lagi, ya brandnya juga udah gak dibeli lagi gitu. Makanya gue kalau misalnya nanti pun developing brand gitu, gue kayaknya gak mau orang tahu itu gue yang bikin tuh kayaknya gak mau sih. Gitu. Makanya gue mau belajar nih. Wah gitu ya. Gue mau cipin, mendingan gue langsung cipin. Gak malas gue belajar, bener. Untung bang, gitu. Kurang dari setahun. Udah gue taruh deh gitu. Gue bantu Mas Arin. Ya udah kita kolaborasi aja. Jadi. Bisa. Saksi. Jelas saksi 5%. Iya. Terkunci dalam ingatanku saat ragu memburuku, menderaku membelenggu sesak dada bertalu dan terus gemuruh. Dan hartaku jatuh, ku kan bangkit lagi, ku berlari. Dan mataku kan tetap tegar berdiri, terus mendaki. Oke, untuk Rizky dan juga Kevin gitu ya, dari tadi kita bahas soal pakaian thrifting atau bekas. Nah, di Indonesia sendiri, dewasa ini, aduh apa namanya, ya sekarang ini gitu ya. Banyak brand-brand retail streetwear impor yang saat ini tuh bisa kita jumpai di mall atau online store bahkan. Pengaruh nggak dengan bisnis fashion lokal? Mungkin dari lo dulu, Ki. Oke, pastinya pengaruh lah ya. Karena kan terbagi ya marketnya ya. Yeah. Kalau dibilang pengaruh ya pasti pengaruh gitu. Cuma market sendiri atau pasar sendiri itu punya masing-masing gitu Mas. Jadi nggak melulu yang, karena ada lu nih brand gue jadi nggak laku ya, nggak gitu juga sebenarnya sih. Gitu. Nah makanya penting banget juga untuk para UMKM nih ya, yang kalau itu kan bener-bener biasanya yang udah retail-retail kayak streetwear impor ya. Ini berarti konteksnya baru berarti ya? Baru. Di mall, baru Iya, kan? baru. Berarti kan itu dia membawa sesuatu dari luar kan, masuk ke Indonesia. Wah, brand luar nih. Gitu. Walaupun sekarang brand lokal udah banyak yang bagus juga, tetap ada mindset, ini brand luar, gue kepoin lah. Ini ngapain nih? Iya dong, pasti. Jadi penting juga buat brand lokal itu sendiri ya, punya strategi nih Mas. Untuk nggak melawan sih, untuk apa ya, belajar lah supaya nggak ketertinggalan nih sama brand-brand lokal. Adapt gitu ya, mengadapt gitu ya. Iya. Adaptasi itu bukan masalah, bukan masalah sih, tapi lebih itu juga salah satu variabel lo belajar kan gitu. Betul. Apa yang lo adaptasi lah dari mereka. Iya, kan kita bisa ngeliat misalkan brand-brand luar masuk ke Indonesia, terus senengin lah sama masyarakat ya. Iya. Terus, ternyata masyarakat suka yang kayak gini loh. Oke. Nah, tinggal lu kemas itu, kalau misalkan mau gampang ya, tinggal ATM, amati tiru modifikasi. Oh iya. Iya kan? Iya. Cara penyampaian strategi komunikasi seperti ini, desainnya seperti ini, konten yang diberikan seperti ini. Apakah gitu. itu yang lo lakukan juga? Enggak, kalau gue punya sendiri. Nah. Punya cara sendiri. Punya cara sendiri. Kalau lo, Vin? Kalau gue pengaruhnya positif sih. Okay. Jadi kayak di brand lokal kita tuh dipaksa untuk bersaing. Gitu. Jadi kelihatan deh sekarang brand lokal tuh juga udah mulai ada improvement lah dari segi bahan, pola segala macam tuh mereka ngikutin akhirnya. Jadi kalau standarnya di luar tuh kayak gini ya kita tuh udah nggak bisa lagi yang asal-asalan gitu. Jadi gue lihat mereka juga aware sama yang luar, malah mereka jadi pengen setidaknya ya bisa sama atau lebih baik lagi. Gitu. Jadi malah menurut gue pengaruhnya malah bagus sih. Nah ini nyambung nih berarti nih dengan statement lo. Ini to be fair aja ya. Apa yang bikin banyak konsumen fashion kita nih masih melirik merek luar? Apa? Kalau menurut gue ada dua sih. Ada yang ngejar gengsi. Karena menurut mereka kalau keren itu ada brand ini gitu. Kita pakai brand ini tuh status kemapanan lah atau pokoknya gengsi lah. Statement lah ya. Statement. Iya. Ada juga yang brand luar karena ya dia historinya relate gitu. History ya. Iya kan misalnya kayak Stussy, Supreme gitu kan dia punya historinya yang kuat banget gitu.
Jadi kayak orang tuh beli itu karena dia relate sama historinya. Oke. Gitu. Misalnya yang suka skate atau yang apa dia relate gitu sama historinya dia beli gitu. Oke. Gitu. Jadi menurut gue dua itu sih dan gak salah juga gitu. Karena kita nggak bisa, misalnya kita brand baru gitu, kita nggak bisa ngejar historinya dia yang udah mulai dari tahun berapa atau dari tahun 90-an gitu kan nggak bisa. Jadi secara story dia ya lebih unggul, ya jelas aja kalau kita misalnya masih suka gitu, atau ngefans sama brand itu nggak ada salahnya sih. Oke. Dari pandangan lu? Sebenarnya sama sih ya. Kalau misalkan dari produk sendiri, kalau misalkan kualitas ya, dari kualitas ya tadi udah mulai ngejar yang tadi gue bilang tuh di awal. Dari harga, ya kan? Dari harga sebenarnya bahkan produk-produk lokal lebih murah. Iya, betul. Lebih murah. Jadi mainannya akhirnya di harga aja tuh. Tapi apa yang satu yang kurang? Tadi udah disampaikan juga sebenarnya pride, kebanggaan memakai itu. Nah, kita bedah lagi nih. Kenapa sih orang tuh bangga pakai produk luar dibanding produk kita? Gitu kan. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang nggak dilakukan sama UMKM ini. Kayak gue ngasih pandangan gue aja ya, sebagai salah satu pemain UMKM juga gitu. Bahwa saya memang perlu loh untuk menerapkan namanya kayak komunikasi yang baik ke market, gitu kan. Kayak kemarin, ini gue juga mau say thank you juga buat Superpreneur ya. Kemarin udah ngasih gue kesempatan, Pak. Sekalian cerita dikit dong tentang iya. Say thanks doang, ceritain. Gak enak bener. Jadi, ini gue cerita dulu nih. Cerita aja boleh. Sedikit cerita. Jadi sebenarnya dari PMD ini adalah salah satu pemenang ya dari Dare to be the next Superpreneur 2022 gitu, jadi tahun lalu. Oke, sorry. Lo tahu ini dari mana nih? Dari sebelum jauh deh. Dari media sosial. Oh, dari medsos. Dari medsos. Jadi gua nggak tahu nggak pernah lihat campaign sebelumnya. Ketika ngeliat ini, wah ini menarik banget nih, gitu kan. Jarum yang ngadain pasti bagus lah, gua pikiran gitu. Iya pasti lah. Pasti dong, ya kan. Pasti lah. Masih aja, nggak usah ada kata-kata gitu. Nggak usah, udah pasti kalau itu. Itu bener sih. Keren. Terus gue cobalah iseng masuk bikin video kan pada saat itu untuk regisnya sama ngepost. Nah masuklah itu 25 besar Jabodetabek. Gitu. Jadi dari dari 25 besar ini disaring 5 nih buat ke seluruh Indonesia mungkin ya. Nah lolos lagi nih 5 gitu. Dan di seluruh Indonesia itu kemarin acara di Sarinah itu 25 besar lagi Pak, 25 lagi tuh dari situ. Itu dari Jawa Tengah lah, Jawa Barat. Fashion semua tuh? Enggak, macam-macam, ada makanan gitu. Jadi memang UMKM yang unik-unik lah. Gitu kan. Nah akhirnya gue sendiri di 10 besar lah kemarin, di peringkat 8 sih lebih tepatnya. Iya. Oke, tapi secara bisnis lo sendiri deh gitu ya. Manfaat yang lo dapetin sebagai entrepreneur, ya lo kan dari tadi local pride banget gitu ya. Pas ngikutin ini tuh apa? Banyak belajar kah? Apakah awareness lo makin nambah? Iya. Yang pertama, gue seneng banget karena banyak belajar. Gue ketemu banyak orang-orang hebat nih di sini nih. Baik para pesertanya sama juri-jurinya. Kayak yang tadi lu bilang, ada produk nggak sih, produk lokal yang keluar? Ada tuh, Mas Bagus ya, itu dia Sagara Bootmaker. Nah itu salah satu jurinya, dan gue sempet ngobrol juga, emang visionernya luar biasa, dan itu gue nggak dapet tuh kan kalau nggak ketemu orang-orang kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu. Sama kemarin juga gue dapet exposure pasti. Sama dapet kesempatan nih Pak buat kolaborasi sama Super Musik. Wih, apa tuh? Apa yang lo collabin? Sebenarnya ada 2 produk. Ada jaket sama celana. Tapi jaketnya habis. Gue bawain celananya aja. Ini juga udah tinggal 1 pieces nih doang. Gitu. Jadi jualan nggak nih? Tinggal 1 pieces Pak. Nih 1 doang. Kalau mau Bapak ambil, kalau nggak nanti gini. Dia mau jualan. Oh ini nih ya? Iya ini produknya. Boleh ya? Boleh, silakan. Nah jadi kemarin ini produk ini juga masuk ke sahurnya Vindes. Dan itu semua diakomodir sama Superpreneur gitu, sama Super Adventure dan Super Musik tentunya. Warna tuh sebenarnya lo bermain di sini aja apa enggak sih? Enggak, ini kebetulan warna bestseller kita ada di Black Indigo, terus ada Blue Indigo juga yang lebih biru. Banyak sih Pak kalau warna dari Raw Denim juga gitu. Offline store lo masih di Matraman situ? Iya, masih di Kebon Manggis situ? Iya, betul.
nanti gue mampirin ya. Ya gaskeun. Kalau udah kayak gini diskon kan? Iyalah, udah gue recall berkali-kali. Masa iya? Bisa lah jalur belakang. Gitu dong. Tapi belum dijahit. Lo jahit tuh sendiri. Lu suruh jahit sendiri. Ini lucu deh. Tapi sebelum balik ke obrolan lo sebagai entrepreneur gitu ya. Ini gue menarik mungkin juga buat super friends gitu ya. Apakah ini yang namanya denim tuh bener-bener kaku seperti ini gitu? Banyak banget kan super friends yang kaku, nggak enak pakai denim. Iya. Mau dicuci dulu kali apa gimana sih? Sebenarnya tuh gimana sih nge-treat denim tuh? Memang kalau industri di raw denim sendiri memang terkenal kaku. Dan itu udah pastilah gitu. Dan kadar kaku orang-orang tuh beda-beda mas. Gitu kan. Ada yang orang bilang ini 14 oz gini, ini udah kaku banget, gue udah gak nyaman pakai gini. Gitu kan. Tapi ada orang juga yang, ini mah kurang, gue mau yang 20 oz yang udah kayak kerdus gitu kan. Iya. Dibawah udah kayak harus, ada juga kayak gitu. Itu habis dicuci juga kayak gitu gak sih? Treatmentnya adalah yang pertama kita tuh ada namanya istilahnya in-soak atau perendaman dulu. Direndam dulu gitu kan, karena kalau raw denim kan ada penyusutan juga. Ya kan, untuk penyusutan sama supaya warna-warna partikel yang nggak menempel di bahan ini, itu ikut larut bersama air lah. Itu direndamnya biasa tuh? Biasa aja. Air biasa? Air biasa. Habis itu dijemur, nggak kena sinar matahari secara langsung, biar bahannya juga masih tetap bagus. Sama habis itu tinggal dipakai. Nah nanti lama-lama dia lemes sebenarnya. Gitu. Habis dipakai lama-lama lemes kan? Biasanya kan? Iya, cuma ya betul. Yang jeans ini? Iya. Kan? Iya. Gitu. Terkunci dalam ingatanku saat ragu memburuku, meneraku membelenggu sesak dada bertalu dan terus gemuruh. Hartaku jatuh, ku kan bangkit lagi, ku berlari. Hartaku kan tetap tegar berdiri, terus mendaki. Ini lo people meet denim ini semua jahit dan lain-lain tuh di store lo kah? Enggak, kita punya tempat sendiri sebenarnya untuk produksi. Jadi pas sampai di yang Matraman itu tinggal proses QC. Kita QC 2 kali Pak. Dari di pabrik juga, sama di situ juga kita QC lagi. Habis itu tinggal jualnya juga di situ. Ini seru banget kan Super Friends. Makanya dong coba Ki, ajakin Super Friends semua entrepreneur muda apapun kategorinya gitu ya, bukan fashion doang, yang punya kesempatan yang sama sebenarnya untuk ikutin Dare to be the next Superpreneur 2023. Buat teman-teman semua, jangan pernah ragu ya untuk ikut Dare to be the next Superpreneur 2023 karena keuntungan yang kalian dapatkan itu banyak banget. Ya, gak cuma uang, tapi exposure juga gitu kan, kesempatan buat kolaborasi sama brand-brand besar, ketemu sama orang-orang hebat kayak gue ketemu sama Mas Kevin juga di sini. Berarti kan karena ini juga kan, itu kan salah satu orang hebat juga dong. Yang kita butuhin memang sekarang tuh koneksi. Bener. Sekarang nih karena ada Superpreneur ini ada jembatannya Pak. Itu kan menghubungkan, sangat ngebantu banget, luar biasa. Thank you. Dan hadiahnya nih Super Friends di tahun 2023 ini katanya sih denger-denger lebih gede daripada tahunnya Mas Rizky. Apa gue ikut lagi ya? Bisa jadi, bikin lagi yang lain gitu. Nanti yang lo urusin sama adek lo misalnya atau siapa. Gue dibikin gue. Modelin dong, modelin. Ujungnya modalin. Kalau gue modelin deh. Kan pasti dapet tuh model. Kalau dari Kevin deh, untuk teman-teman yang mungkin punya passion yang sama kayak lo gitu, apa sih yang harus dilakukan sama mereka? Pertama sih motivasinya sih. Kalau menurut gue bikin apa aja tuh kita harus total gitu. Jadi nggak boleh dasarnya tuh ikut-ikutan keren-kerenan. Motivasi lu tuh harus kuat, lu harus visioner. Ya kalau lu udah visioner pasti ya kalau disertai sama kerja keras kan, ya udah pasti jalan aja sih, rezekinya ada aja sih. Semua mungkin orang sekarang ngomongin bekerja keras ya pasti bekerja keras. Tapi tadi ada satu nih Super Friends yang gue ambil dari Mas Kevin. Visioner gitu. Betul. Nah dari mana kita bisa dapetin visioner?
Ya dari banyak-banyak ngobrol sama orang-orang, dari banyak-banyak kita ketemu, nge-link dan lain-lain. Kita ambil yang baiknya, kita adapt yang baiknya, yang mungkin agak kurang tepat dengan kita ya nggak usah diadaptasi. Jadi visioner itu juga penting dari ya banyak-banyakin ketemu dan referensi mungkin gitu ya. Wah, itu wajib Pak sekarang. Kalau Wajib, ketemu orang, ngobrol itu wajib sih. Karena kalau produk lu bagus tapi lu nggak ada koneksi gitu susah juga sih. Betul. Karena semua orang bisa bikin produk bagus kan. Bisa. Semua orang bisa kalau dibilang bisa. Tapi gimana cara komunikasinya tadi? Udahlah komunikasi, ada satu hal lagi, maintain. Gimana maintain market yang udah lo bangun. Itu juga lebih susah daripada lo nyari market sebenarnya gitu ya. Nice, thank you banget Rizky, Kevin. Udah ngobrol-ngobrol di Super Talks hari ini. Keren banget, semoga jadi inspirasi buat Super Friends di rumah yang mau bangun bisnis dari ini khususnya fashion gitu ya. Dan juga yang mau ada di jalurnya Kevin sebagai ilustrator dan kolaborator brand ternama lokal tentunya dan internasional nanti. Amin dong. Siapa tahu gitu kan. Lancar-lancar, sukses-sukses untuk semua target dan rencana kalian berdua. Tapi boleh bocorin dikit rencana paling dekat dari People Meet Denim dan juga Mas Kevin apa aja mungkin dari dulu Ki? Oke, yang pasti gue pengen kolaborasi ya sehabis lebaran ini. Gitu sama salah satu pemenang juga tuh dari Superpreneur juga. Jadi tuh dijembatanin juga Pak, gitu kan. Gue pengen kolaborasi sama beliau gitu ya. Nah, abis itu mungkin nanti udah tukeran nomor juga sama Mas Kevin, mungkin akan ada chat-chat gitu ya. Chat mesra dulu. Chat mesra, barter value bos. Ngomongin barter value aja. Kalau dari Kevin, apa Vin? Kalau dari gue terdekat gue ada mau rilis varsity jacket sama brand lokal. Ada mau rilis sneakers juga, tas juga ada. Banyak sih. Apa sih fashion yang lo pengen banget, yang unik banget tapi belum pernah ada nih dikolaborasiin sama brand lokal? Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ujung kepala sampai ujung kaki hampir semuanya gue udah pernah. Celana belum nih? Topi? Topi udah pernah juga. Celana belum ya? Bisa balik. Enggak, ini bukan celana nih jeans. Beda lagi tuh ada. Beda lagi, dibedain. Alright, Super Friends, stay tune terus di channel YouTube dan podcastnya Super Talks. Nantikan juga Super Talks episode berikutnya karena kita selalu punya bahasan seru dan topik menarik di sini. Gue Bimo Kusumo. Kevin. Rizky. Bye-bye, Super Friends.